Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah Allah matikan kita sesaat pada malam ini, dan kepadanya tempat kembali. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Kita berpagi-pagi, masuk di waktu pagi dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Miliknya lah kekuasaan dan miliknya lah segala pujian, dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawm. Ya Allah, kami bermohon padamu di pagi ini kebaikan-kebaikan yang ada pada hari ini, dan khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'da, dan kebaikan yang ada atau yang datang setelah hari ini. Wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'da, dan kami bermohon berlindung kepadamu dari keburukan-keburukan yang ada pada hari ini dan keburukan yang datang setelah hari ini. Allahumma lakal hamdu. Kepadamu ya Allah tertumpu segala pujian. Wa ilaikal mushtaka, dan kepadamu tempat curhat, tempat menyampaikan keluh kesah. Wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Engkaulah yang maha menolong. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu, doa ini senantiasa kita baca di setiap pagi kita. Doa yang selalu diungkapkan dan dibacakan oleh Rasulullah SAW tatkala berada di pagi hari, berlindung dari gangguan syaitan, berlindung dari keburukan, memohon kebaikan, sebab Allah Ta'ala lah yang mampu untuk memberi dan mencegah itu semua kepada kita. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan kajian tafsir kita, tafsir atau tadabbur Al-Quran. Tadabbur itu maksudnya kita pahami, kita pelajari ayat kalimat per kalimat dari Al-Quran, maka disebut dengan tadabbur Al-Quran. Ini sangat baik sekali untuk bagaimana kita mendalami Al-Quran, mempelajari Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu, surat Al-Fajr di awal ayat 1 sampai ayat 5 atau ayat 4 ini adalah golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, yang menyibukkan dirinya dengan kebaikan, yang dilandasi dengan iman. Wal fajr, demi waktu fajar. Ya seperti kita inilah, biarpun fajar yang di sini yang dimaksud adalah hari Idul Adha, ya, tapi bisa kita pahami juga di waktu
fajar, kita bangun, kita sibukkan diri kita, ambil air wudhu, ya, lalu kita sholat 2 rakaat sebelum ke masjid umpamanya, sholat di masjid, sholat subuh. Manfaat dan faedahnya kita sudah tahu, sholat sunnahnya aja sudah besar, apalagi sholat subuhnya. Apalagi sekarang ini kita ikat kaki kita duduk mendengarkan kajian, atau sebenarnya lebih kepada bukan mendengarkan sebenarnya saat ini, tapi lebih kepada tadarus, ya. Nah, tadarus itu ada yang membaca, ada yang mendengarkan, mempelajari tadarus. Nah, habis ini baru kita pulang kembali ke aktivitas kita. Itu sangat indah sekali. Bapak dan Ibu, kalaulah selama ini kita disibukkan dengan waktu, kalau yang bekerja PNS sudah biasa terikat dengan jam. Nah, sekarang jam 7, bergegas berangkat, gitu kan? Jam 10 saatnya untuk sarapan, contoh. Jam 12 istirahat, pulang dulu makan siang. Jam 1:30, jam 1 berangkat lagi, terikat dengan waktu. Tapi alhamdulillah hal itu biasa, sebab orang-orang beriman pun terikat dengan waktu. Subhanallah. Coba, kok kayak kita rasa hari raya aja terus. Datang waktu zuhur, bergegas dari rumah, ambil air wudhu, ambil baju yang terindah, kan begitu. Berangkat, ada yang pakai mobil, ada yang pakai Honda, ada yang jalan kaki, nyampe di sini. Salat zuhur, Allahu Akbar. Habis itu pulang. Lalu kita berpikir, sebentar saya tidur dulu menjelang asar, kan begitu. Kan ketika dengan waktu tuh, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, gitu. 3:30 kurang atau jam 3 lewat sedikit kita udah bangun, bergegas lagi berangkat ke masjid, ya kan? Allah Akbar. Nanti maghrib juga seperti itu, diikat dengan waktu. 5 kali sehari semalam kita betul-betul diikat dengan waktu. Udah biasa, ya kan? PNS biasa dengan ikatan waktu, diikat dengan waktu. Kita juga biasa diikat dengan waktu, kan begitu. Maka golongan orang-orang yang beriman itu selalu terikat dengan waktu dan amal kebaikan. Nah, yang kedua, Allah gambarkan lagi dalam ayat berikutnya, ayat ke-6, yaitu golongan manusia yang ingkar kepada Allah, yang menghabiskan hidupnya jauh dari pertunjukan Allah, sehingga dimurkai Allah. Siapa contohnya Ustaz yang dikekalkan dalam Al-Quran? Tapi sudah berapa ribu tahun yang lalu, tapi dikekalkan dalam Al-Quran. Untuk apa diceritakan Ustaz? Untuk diambil pelajaran. Siapa contohnya? Kaum Ad, itu yang kemarin kita ceritakan. Sekarang kita masuk kaum yang kedua, golongan manusia yang kedua, yaitu وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ, dan terhadap kaum Thamud. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ, dan kaum Thamud yang memotong batu-batu besar. Kita lihat pertama, siapa kaum Thamud ini? Kaum Tsamud ini adalah kaum yang sangat kuat, kaya dan raya. Hampir tidak ada di kaum itu yang miskin. Hidup mereka itu penuh dengan hidup hedon. Pokoknya bermegah-megah. Begitu. Yang punya ternak semakin banyak ternaknya.
Sehingga gunung bebatuan itu mereka jadikan jadi kota indah. Oh, coba Pak, kalau mau bangun kota, contoh nih IKN, itu masih biasa. Artinya, mohon maaf nih, masih biasa artinya masih di tanah hutan, lalu ditebangi segala macam, lalu dibangun biasa. Tapi tatkala kota dibangun di pegunungan dan gunung itu yang diukir, dipahat jadi kota, itu kan mohon maaf bahasa sekarang itu gila itu. Hebat itu. Nah, bagaimana kaum Samud itu? Samud itu diutus Allah kepada mereka kaum Nabi Saleh. Kaum Samud itu Allah utus kepada mereka Nabi Saleh. Setelah Allah lihat perangai kaum Samud itu, pertama hidup bermegah-megahan. Tuh. Yang kedua, yang paling Allah murkai, mereka menyembah berhala. Berhalanya bentuknya apa Ustaz? Berhalanya diantaranya bentuknya adalah memikirkan bagaimana agar hidup ini lebih banyak lagi untuknya. Sehingga mereka lupa bahwa umur ini ada batas-batasnya, seperti yang saudara sampaikan sama Ustaz Hamdi waktu kita takziah. Ada ukur-ukurnya. Mereka sudah sadar itu. Pokoknya yang mereka tahu adalah cari tamak itu yang ada di mereka. Sehingga tatkala ketamakan itu sudah mengakar di hati manusia, apa yang terjadi? Muncul kesombongan, keangkuhan. Na'udzubillah. Kalau seseorang sudah lupa dengan kematian, lupa dengan ukur-ukur, apa yang terjadi? Pasti akan hatinya dilingkupi dengan kesombongan. Sombong aja. Berjalan di muka bumi ini semuanya terasa kecil. Wala tamshi fil ardi marha. Janganlah kau melenggak-lenggok di muka bumi Allah ini dalam keadaan sombong. Kapan datang sombong itu? Tatkala kita melupakan ukur-ukur, batas-batas. Batas umur ada, batas kekuatan ada, batas tinggi ada, batas ke bawah ada, batas. Namanya manusia kan punya batas. Kan begitu. Nah, kaum Samud ini lupa itu semua. Yang mereka pikirkan adalah kemegahan, kemewahan, menyembah berhala, menyembah harta, menyembah kedudukan, dan yang paling berbahaya, minuman keras. Nah, itu dalam tafsir disebut itu. Itu yang membuat mereka lupa diri. Minuman keras di mana-mana, perjudian di mana-mana. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang membuat angkuh ini kan itu. Jadi sombong mereka. Lah, setelah itu dibangkitkan Allah Nabi Saleh dalam Al-Quran, wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullah. Jadi tatkala Nabi Saleh berdakwah kepada umat Samud yang dipenuhi dengan kegemerlapan dunia, kemegahan dunia, kok rasanya tidak ada lagi yang perlu menasihati, kan begitu? Mohon maaf nih, kehidupan di kota yang jauh dari petunjuk Allah seperti itu. Siang malam yang dipikirkan itu kesenangan. Mohon maaf, kesenangan. Dari kafe ini ke kafe itu, dari tempat ini ke tempat itu, party ini kepada pesta itu, segala macam, sehingga hidupnya disibukkan dengan kemegahan dunia. Na'udzubillah. Untung kita berada di Lubuk Sitapi. Kalau mungkin kita berada di luar Lubuk Sitapi di kota, belum tentu terasa nikmat seperti
Ya kan? Belum terasa, belum tentu terasa. Kalau mungkin kita tinggal di kota besar, waduh, semoga Allah melindungi kita. Nah, karena terkadang kita dibentuk dengan lingkungan kita soleh, jadi kita orang soleh. Lingkungan kita orang-orang yang baik, kita jadi baik. Lingkungan kita orang-orang yang taat ke masjid, berangkat ke masjid, kita jadi baik. Makanya sebagian orang kalau tidak sholat di masjid Agung itu rasanya kurang nikmat. Itu udah mulai masuk tuh sesuatu yang baik itu. Bukan mereka harus masjid ya, masjid Agungnya, tapi kok rasanya saya 3 hari meninggalkan masjid Agung, kok rasanya yang tinggal. Itu sudah subhanallah itu. Kan begitu. Allah Akbar. Sehingga kita terus fastabiqul khairat. Maka di kehidupan kaum Samud yang begitu dilingkupi dengan menyembah selain Allah, kesombongan, keangkuhan, apalagi minuman keras, perzinahan, semua ada di situ. Allah bangkitkan Nabi Saleh alaihissalam, lalu berdakwah. Tidak ada yang dengar, Pak. Itu pandai-pandai kau aja itu Saleh, pandai-pandai kau aja itu. Nah, kebetulan kebanyakan kaum Samud itu banyak yang beternak. Maka Allah Subhanahu wa taala, Nabi Saleh memohon kepada Allah, ya Allah, berikan kepada saya satu kekuatan. Apa yang namanya, Bu? Kekuatan. Kalau kekuatan yang diberikan Allah kepada Nabi, apa namanya? Mukjizat. Ya Allah, berikan kepada saya sebuah kekuatan, bukan tujuannya untuk menganggap mereka kecil, enggak, tapi agar mereka melihat lagi kekuasaan Allah itu ternyata ada. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Saleh, pukulkan tongkatmu ke gunung batu. Dipukulkan, Pak. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari Sahra, karena memang umat Samud itu hidupnya di gunung bebatuan. Maka Allah keluarkan dari gunung itu seekor unta, naqatullah. Hadhihi naqatullah. Dharuha ta'kul fi ardillah. Jadi ada seekor unta betina keluar dari mana? Gunung itu. Loh, umat Samud menganggap biasa aja ini mah, biasa aja. Kan itu. Coba. Sudah Allah berikan peringatan, tanda-tanda, tapi yang namanya hati ini karena sudah ada kesombongan, keangkuhan, apapun yang disampaikan, itu kan pintar-pintar aja.